Shalom, salam damai. Kita baca Amsal Salomo bab 6 dengan judul Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikianlah Amsal Salomo. Amsal dari Salomo ini berisi berbagai macam kata-kata bijak. Sebab Salomo mendapatkan anugerah kebijaksanaan dari Tuhan, dan Salomo menuliskannya dalam kitab Amsal. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Jadi ketika kita tertangkap oleh orang-orang yang curang, culas seperti ini, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, makanya segeralah lepaskanlah dirimu. Ya, kadang kita memang tanpa sengaja ya, keceplosan ngomong atau salah mengambil keputusan, lalu kita masuk dalam kesulitan ya. Kita jatuh dalam kesulitan ya. Nasihatnya adalah segeralah lepaskan dirimu ya, berusaha lepaskan dirimu ya. Jangan malas. Perhatikanlah semut itu ya, belajarlah dari semut. Walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada penguasanya, tetapi semut itu selalu mengumpulkan roti ya. Ya, kalau kita perhatikan semut itu bahkan kerjasama ya, ngangkut roti yang agak besar itu tanpa instruksi, mungkin langsung sama-sama digotong ya. Semut aja bisa gotong royong ya. Lalu Amsal ini juga memberitahu para pemalas ya, bahwa para pemalas itu akan menjadi miskin ya. Datanglah kemiskinan ya. Tidur sebentar lagi, ngantuk lagi, bangun lagi, tidur lagi, turaturu, tidur. Ya, jadi ya kadang kita capek ya, kalau capek istirahat ya. Tapi kalau sudah cukup istirahat ya bangun, kerja lagi. Jangan malas-malas. Ya, kadang-kadang ya kalau hari Minggu atau hari libur ya, sudah sekian hari kerja capek ya, hari Minggu ya ditebus ya, tidur yang lama ya. Ya nggak apa-apa ya, itu namanya
menyegarkan badan lagi yang capek ya. Memang butuh tidur lama ya, kadang kita butuh tidur lama, nggak apa-apa itu. Tapi kalau sudah cukup, namanya cukup itu ya cukup. Ya sudah cukup lama tidur, bangun, kerja, hasilkan sesuatu yang positif, yang produktif, yang berguna ya. Jangan turu, jangan tidur. Makan tidur. Hasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain juga ya, supaya kita tuh ada gunanya, ada faedahnya, ada manfaatnya ya, berguna bagi orang lain ya, atau paling tidak berguna bagi diri sendiri ya. Kan ada itu yang pemalas, maunya dilayani ya, nggak ada kontribusinya, nggak ada sumbangsih ya, tapi maunya dilayani. Nggak tahu diri itu orang kayak gitu. Bahkan Rasul Paulus itu juga pernah mengatakan, siapa tidak mau kerja, tidak usah makan. Dan keras ya. Benar itu. Siapa nggak mau kerja, nggak usah makan ya. Jangan jadi pemalas. Yang perlu ditolong tuh orang yang tidak berdaya ya, yang lumpuh, yang cacat, yang punya keterbatasan fisik ya. Tapi tidak malas ya. Mereka masih bisa melakukan sesuatu yang positif. Misalnya kalau nggak bisa jalan pun masih bisa, tangannya kan masih bisa bergerak ya, masih bisa ngupas-ngupas bawang, masih bisa ngelap-ngelap piring. Kan ada sesuatu kontribusi, sumbangsih yang bisa dia lakukan ya. Jangan maunya cuma dilayani ya. Saling melayani ya. Di sini disebutkan ada 6 bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan ya. Sombong, dusta, menumpahkan darah ya, membunuh, rencana jahat, saksi dusta, yang menimbulkan pertengkaran ya, menyebarkan kebohongan sehingga menimbulkan pertengkaran ya. Bertengkar untuk sesuatu yang baik nggak apa-apa ya. Misalnya kita menegur atau memberitahu orang, jangan korupsi, jangan markup, jangan buat proyek fiktif, jangan lupa memberi tanda terima ya. Ditegur baik-baik seperti itu, tiba-tiba dia marah, itu beda lagi ya. Itu harus tetap ditegur ya, ditegur baik-baik ya. Jangan nyolong kau, itu milik orang lain. Jangan markup ya, itu uang negara ya. Jangan buat proyek fiktif ya. Uang negara itu untuk melayani rakyatnya yang jujur. Wah itu perlu ya. Wah itu tiba-tiba dimarahi oleh bos ya, nggak apa-apa, itu pertengkaran yang perlu ya. Kita harus menegur orang yang salah ya. Kalau nggak nanti kita ikut-ikut, katut-katut ya, terbawa-bawa. Kalau bos kita korupsi, kita diem aja, kita nanti bisa menjadi kaki tangan ya, keseret-seret. Makanya kalau bos Anda korupsi atau nyolong atau proyek fiktif, itu segera diberitahu, bos maaf ini bukan begitu caranya bos. Kasih tahu, jangan diem. Sebab nanti Anda akan tersangkut-sangkutnya. Tugas kita sebagai pengikut Yesus itu juga mengingatkan orang ya, ketika orang buat salah ya. Nanti pada waktunya kita juga buat salah, kita diingatkan oleh orang lain juga supaya kamu tuh begini tuh salah loh. Lalu kita koreksi, benar nggak salah? Oh kok kalau salah ya kita perbaiki ya. Tapi kalau benar ya lanjutkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Amsal berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.